Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Saya kembali menyapa Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesehatan pada saat ini untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami menundukkan kepala di hadapan-Mu ya Tuhan, seraya kami mengucap syukur atas kasih dan pertolongan Tuhan yang dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan hingga pada saat ini ya Tuhan. Tuhan adalah dalam kerajaan sorga. Sekarang kami akan membaca, merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau buka hati, akal dan telinga kami agar kami bisa dengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Tuhan adalah dalam kerajaan sorga. Inilah doa yang menjadi doa kami ya Tuhan. Sempurnakanlah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-18. Kitab Yakobus pasal 1, ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengujian dan Pencobaan. Firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas hendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita yaitu Yakobus 1 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-18, diberi kesimpulan dalam satu tema yaitu cobaan atau keinginan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari kasih dalam Tuhan, ada dua musibah yang kita alami di dunia ini. Yang pertama yaitu sedang mengalami ujian, dan yang kedua yaitu pencobaan. Dalam kitab Yakobus ditulis kepada 12 suku bangsa Israel yang terkait dengan hal tindakan dan perbuatan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari kasih dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini, apa perbedaan cobaan dan keinginan? Apa perbedaan cobaan dan keinginan? Bapak, Ibu, serta saudara-saudari kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak terlibat, apalagi membiarkan kita diterpa oleh pikiran, keluhan, dan tuduhan bahwa Tuhanlah biang semua cobaan yang sedang kita hadapi dan kita jalani. Melalui firman-Nya, Tuhan membebaskan kita dari kesalahan berkepanjangan selama ini. Bukankah kita sering menuduh Tuhan sebagai pihak yang sedang mencobai kita? Tetapi Ia tidak mencobai siapapun. Pencobaan tidak datang dari pihak Tuhan, pencobaan justru datang dari keinginan kita sendiri. Betapa bahayanya keinginan yang tidak ditundukkan kepada kehendak Tuhan, keinginan yang diseret dan dipikat oleh keinginan manusia. Dengan mudah menjadi
yang oleh Paulus disebut sebagai keinginan daging, dengan mudah menjadi dosa yang selanjutnya melahirkan maut. Di Taman Eden, ular memanfaatkan kelemahan Hawa. Dalam kitab Kejadian dibahas yaitu tentang kehidupan Hawa di Taman Eden, mengalami berbagai cobaan tidak berhubungan langsung dengan dosa, sebab Yesus sendiri mengalami pencobaan. Yesus tidak berdosa sebab ia tidak tunduk dan takluk kepada sumber cobaan. Yesus mengikuti kehendak Bapanya. Yesus berpesan agar murid-muridnya senantiasa berdoa. Ia mengajar murid dan kita agar senantiasa memohon kepada Bapa, supaya tidak terbawa ke dalam pencobaan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, jangan lagi dalam kehidupan kita menuduh Tuhan sebagai sumber godaan, sebagai sumber cobaan, karena Tuhan tidak pernah mencobai umat-Nya. Dan kita juga jangan sibuk mencari-cari orang lain sebagai kambing hitam dalam kehidupan kita, dalam berbagai ujian kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari kasih dalam Tuhan, berdoalah dan berusahalah menguasai diri. Mintalah pimpinan Roh Kudus dan belajarlah mengakui kelemahan dan dosa-dosa, agar kita dituntut menghadapi dan menjalani semua bentuk pergumulan hidup. Berbahagialah orang yang bertahan dalam cobaan, karena ia akan dianugerahi mahkota kehidupan dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih bahwa Engkau sudah menuntun kami, menyertai kami. Terima kasih bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami sudah dengarkan saat ini, ya Tuhan, Engkau yang akan menyempurnakannya dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Tuhan Allah dalam kerajaan sorga, Engkau tidak pernah memberi cobaan kepada anak-anak-Mu melebihi batas kemampuan mereka, ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa ujian yang Engkau berikan kepada kami akan kami lalui dengan penuh sukacita dan selalu mengharapkan Engkau dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Tuhan Allah dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat jemaat-Mu, ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, melindungi mereka, memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, baik mereka yang bekerja sebagai petani, sebagai pegawai, ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan ketekunan kepada mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kami juga berdoa buat PPGT-Mu dan sekolah minggu-Mu, ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka. Kiranya Engkau senantiasa hadir bersama-sama dengan mereka, menuntun setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa kerajaan sorga, inilah yang menjadi doa kami di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ujilah aku, Tuhan, cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta